Anastasia Natalia Senivar. Saya kelas 11 IP1 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Lubukti. Pada kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. So, happy watching! Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu confligere yang artinya saling memukul. Sedangkan sosial juga berasal dari bahasa Latin, yaitu socios yang artinya segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jadi, konflik sosial adalah bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, konflik sosial adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Satu, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian. 2. Perbedaan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan. 3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. 4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Menurut Lewis Althusser, satu konflik realistis. Konflik ini berasal dari kekecewaan terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. 2. Konflik non-realistis. Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Menurut Surjono Sukanto, satu konflik antar pribadi atau individu. Konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. 2. Konflik yang bersifat internasional. Konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. 3. Konflik antar kelas sosial. Konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. 4. Konflik politik. Konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seorang atau kelompok. 5. Konflik ras. Konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Menurut Dahendorf, 1. Konflik antar peranan sosial, 2. Konflik antar peranan keluarga atau profesi, 3. Konflik antar kelompok sosial, 4. Konflik antar kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, 5. Konflik antar satuan nasional. Cara pengelolaannya atau yang terlibat. 1. Konflik interindividu. Konflik yang terjadi dalam diri individu karena ada hubungan erat dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. 2. Konflik antar individu. Konflik yang terjadi antara individu dengan individu yang lain. 3. Konflik antar kelompok. Konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Menurut sifat. 1. Konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang prosesnya mengarah pada pencarian solusi mengenai substansi konflik. 2. Konflik destruktif. Konflik yang terjadi akibat adanya perasaan tidak senang atau perasaan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Menurut posisi pelaku. 1. Konflik vertikal. Konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam satu struktur yang mempunyai tingkatan dan hierarki. 2. Konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Menurut bidang aktivitasnya. 1. Konflik sosial. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial. 2. Konflik politik. Konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan. 3. Konflik ekonomi. Konflik yang terjadi karena adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi. 4. Konflik ideologi. Konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan ide, gagasan, dan tujuan. 5. Konflik hankam. Konflik antar pemerintah yang memperebutkan wilayah kedaulatan. Menurut publikasi, 1. Konflik terbuka. Konflik yang diketahui oleh semua pihak, misalnya konflik antara Israel dengan Palestina.
2. Konflik tertutup. Konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Dampak positif. 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan. 2. Adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial. 3. Jalan mengurangi ketegangan. 4. Jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. 5. Memunculkan kompromi baru. 6. Berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Dampak negatif. 1. Keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. 2. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. 3. Berubahnya sikap kepribadian para individu. 4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Teori tentang kekerasan. 1. Teori faktor individual. Perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. 2. Teori faktor kelompok. Individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. 3. Teori dinamika. Kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. 1. Mediasi. Penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang akan memberikan nasihat. 2. Konsiliasi. Pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak yang berlawan. 3. Negosiasi. Suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. 4. Arbitrasi. Pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima keputusan pihak ketiga yang membantu mediasi kasus. Pengertian perdamaian. Definisi sederhana dari para ahli bahwa perdamaian adalah suasana di mana tidak adanya permasalahan yang dapat meresahkan. Adapun perdamaian dalam arti secara luas adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang lain.